akan berbicara banyak mengenai konsep penerbitan. Mulai dari bahan terbitan, kemudian bagaimana tata cara penerbitan, bagaimana kita berpikir sebagai seorang yang berada di bidang penerbitan, sampai dengan bagaimana kita melihat hasil dari beberapa media yang menjadi bagian pada penerbitan. Nah, ketika kemudian saya mengatakan bahwa konsep penerbitan itu sangat berhubungan dengan media, mindset kan kalian apa ya? Jadi fokuskan mindset kita bahwasanya yang namanya penerbitan itu bukan hanya yang berada pada penerbitan profesional, bukan hanya pada penerbitan yang memang bersifat perkantoran atau perusahaan. Jadi semua bidang yang diterbitkan kemudian disebarluaskan kepada masyarakat itu adalah hasil karya penerbitan. Jadi misalkan ketika kalian membahas kemudian mempelajari sebuah bahan terbitan itu bukan kemudian seolah-olah hanya kita pikirkan koran, kemudian kita pikirkan majalah, kita pikirkan buku-buku resmi dan sebagainya, tidak. Jadi semua hasil karya yang diterbitkan oleh sebuah lembaga. Ya, ingat lembaga itu tidak harus berupa perkantoran yang terstruktur, tidak harus merupakan sebuah perusahaan besar yang memang fokus pada salah satu bidang terbitan seperti koran, majalah dan sebagainya. Tapi bisa juga sebagai sebuah lembaga yang memang hanya bergerak pada beberapa bidang dengan salah satu hasilnya adalah artikel atau karya-karya yang berhubungan dengan tulisan. Ya, jadi setidaknya ketika saya mengatakan sebuah konsep penerbitan atau hasil karya dari penerbitan, pastikan bahwa kita akan berargumentasi bahwa penerbitan ini bersifat menyeluruh, bukan hanya sebuah penerbitan yang hanya pada fokus pada beberapa media-media penting dan media-media yang bersifat komersil ya. Oke, saya mulai. Sebentar saya share screen kan materinya. Seperti biasa, materi silahkan kalian unduh ya di layar sudah ada. Kemudian ketika kemudian kita akan melakukan aktivitas, ya tentunya materi menjadi salah satu aktivitas wajib yang harus kita jalankan. Nah, ini sebenarnya materi ini dulu ketika offline ya. Saya siapkan materi ini itu dalam 3 pertemuan. Jadi untuk 3 pertemuan mulai dari bagaimana saya akan membahas detail atau memberikan keterangan tentang apa sih konsep media dalam penerbitan itu misalkan. Kemudian bagaimana peranan media ketika kita ingin mempelajari tentang sebuah ranah penerbitan, kita harus paham dulu media-media yang memang merupakan bagian dari hasil penerbitan. Ketika kita sudah memahami konsep media dalam penerbitan tersebut, kita akan bisa menentukan dan kita akan bisa memfokuskan pikiran kita tentang ranah media yang sebenarnya itu memang menjadi bahan atau hasil dari penerbitan. Terkadang seperti yang sudah saya informasikan tadi ya pertama-tama pembuka, beberapa orang itu masih berpikir yang namanya hasil penerbitan, yang namanya hasil terbitan itu hanya dari perusahaan-perusahaan atau hanya dari lembaga-lembaga resmi di bidang penerbitan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa misalkan hasil karya mahasiswa, hasil karya siswa, hasil karya masyarakat secara umum, kemudian yang dipublikasikan dan disebarluaskan untuk kepentingan tertentu, walaupun itu bersifat kecil ataupun bersifat tidak terstruktur, tidak mereka anggap sebagai sebuah hasil terbitan. Itu salah. Karena prinsip penerbitan sendiri adalah ketika mereka mendapatkan atau memberikan sebuah publikasi yang berbentuk tulisan dan disebarluaskan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Itu secara umum masih dikatakan sebagai hasil penerbitan. Oke, media. Media merupakan sebuah alat
yang digunakan dalam komunikasi. Ya, ketika kita mengatakan bahwa konsep media itu sendiri itu sangat berbeda. Ya, ketika kita menjelaskan sebagai sebuah ranah media yang berhubungan dengan alat komunikasi, berarti kita akan mencoba melihat bagaimana peran dan sifat harfiah dari media itu sendiri yang kemudian dikatakan sebagai sebuah perantara. Perantara yang dimaksud di sini adalah perantara dari pesan. Ketika kita berbicara konsep media yang berperan dalam penerbitan, berarti media di sini adalah merupakan sebuah perantara sumber pesan dengan penerima pesan. Ya, itu adalah sebuah pengertian dan sebuah konsep yang memang dicetuskan tahun yang cukup lama, yaitu 1986, di mana prinsipnya adalah ketika media itu menjadi sebuah perantara, berarti harus memiliki dua hal, ya. Dua hal terpenting untuk menunjang media sebagai perantara. Hal pertama adalah yang dikatakan sebagai sumber pesan. Kemudian yang kedua adalah harus ada orang yang menerima pesan. Sama halnya seperti kita melakukan sebuah transaksi, baik transaksi pembelian, transaksi pembicaraan, transaksi komunikasi, atau transaksi yang berupa pertemuan. Ya, syarat utamanya harus minimal ada dua hal, yaitu ada si sumber dan ada si penerima. Ketika kalian misalkan melakukan transaksi perdagangan, ketika hanya memiliki satu sumber saja, baik itu penjual ataupun pembeli, tidak akan terjadi sebuah kegiatan, ya. Tidak akan terjadi sebuah kegiatan. Nah, ketika dua hal tersebut itu sudah memang ada, ya, dua hal tersebut ada. Nah, berarti baru bisa dikatakan sebagai sebuah transaksi. Nah, sama halnya dengan yang namanya media dalam konteks perantara pada terbitan itu sendiri, yaitu mereka harus memiliki syarat di mana harus adanya sebuah sumber pesan dan si penerima pesan. Karena apa? Ketika sumber pesan itu ada, sepenting-pentingnya sebuah sumber pesan, ketika tidak ada yang membutuhkan, tidak ada si penerima pesan, itu akan percuma. Karena akan menjadi sebuah pesan yang tidak berguna, ya, sebuah informasi yang tidak berguna. Di beberapa mata kuliah sebelum ini, ya, saya pernah mengungkapkan ke kalian bahwa ada sebuah informasi yang dikatakan sebagai informasi tidak berguna. Informasi yang tidak berguna itu salah satunya dikarenakan karena tidak relevan, karena tidak sesuai, ya. Kemudian karena tidak datang pada waktu yang tepat. Nah, ketika tiga hal yang saya sebutkan tadi itu menentukan bagaimana konteks informasi itu disampaikan, berarti ketika kita berada pada ketiga konteks tersebut itu harus memiliki syarat lain, yaitu ada, selain sumber pesan yang disampaikan tadi menjadi sebuah informasi, harus ada orang, ya, harus ada si penerima pesan tersebut, ya. Karena si penerima itulah yang menentukan apakah informasi itu tepat waktu, apakah informasi itu sesuai atau relevan, apakah informasi itu memang berada pada sebuah situasi yang tepat, ya. Waktu dan situasi agak cukup berbeda, ya. Ketika kemudian waktu itu saya pernah mencontohkan bahwasanya misalkan informasi itu penting sama-sama yang berhubungan dengan akademis. Tapi ketika informasi akademis di FTI disampaikan ke Fakultas Kedokteran, itu menjadi sebuah informasi penting yang tidak berguna bagi mereka. Nah, sederhananya seperti itu. Sebuah situasi tertentu, ketika kemudian kita menyampaikan beberapa hal, kita juga akan melihat bagaimana penting dan bagaimana pengaruh informasi itu terhadap sebuah situasi. Misalkan kita ingin memberikan sebuah informasi penting, misalkan apa ya, yang berhubungan dengan kelahiran orang, misalkan, oh, si saudara A atau teman kita si A sedang melahirkan anaknya
laki-laki atau perempuan misalkan seperti itu. Nah, tapi kita menyampaikan itu pada situasi yang tidak memungkinkan misalkan kepada beberapa orang yang sedang berduka. Nah, itu kan menjadi sebuah informasi penting yang tidak berguna bagi mereka karena itu tidak berada pada sebuah situasi yang jelas. Sebenarnya seperti itu. Nah, di sini ketika media itu berubah atau bermakna secara harfiah, ya, harfiah menjadi sebuah perantara dalam menyampaikan pesan dari sumber pesan kepada si penerima pesan, kita dapat mengasumsikan bahwa itu merupakan sebuah wakil ya, yang memang langsung dapat menyebarkan pesan itu secara luas. Kenapa? Karena ketika kita berbicara konteks penerbitan, penyampaian informasi atau pesan di sini, itu tidak secara personal ke satu atau dua orang, tapi kepada publik, ya, kepada lebih dari sekian orang. Ketika kemudian kita berbicara konteks yang lebih banyak dari dalam hal penyampaian isi dan pesan yang ingin disebarluaskan, kita akan berbicara sebuah media yang memiliki sifat meluas ya. Makanya di sini kalau kalian lihat contohnya, beberapa contoh yang terlihat seperti film, televisi, dulu ya. Ini kan saya masih merujuk ke acuan tahun 86 ya, karena kan belum ada internet di waktu itu ya. Diagram bahan tercetak misalkan, kemudian komputer dan infrastruktur itu merupakan sebuah perantara yang sangat memungkinkan untuk menjangkau kalangan luas ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara konteks media itu sendiri, ada contoh lain ya yang berkembang, yaitu salah satunya internet, media sosial spesifiknya dan lain sebagainya. Nah, itu kan merupakan sebuah bagian ya yang secara harfiah dikatakan sebagai perantara untuk menyebarkan pesan atau sumber pesan kepada penerima dalam jumlah yang banyak ya, atau penyebaran itu langsung bisa dalam lingkup yang besar. Karena ketika kita menyebarkan pesan melalui personal satu persatu, itu pasti akan membutuhkan waktu yang lumayan lama ya, atau bahkan sangat lama ketika memang kita perlu jangkauan yang luas. Makanya ketika media itu menjadi sebuah perantara, media diharapkan dapat memberikan informasi secara cepat dan meluas untuk beberapa hal-hal yang memang mungkin bisa merubah sebuah situasi. Contohnya apa? Contoh paling mudah dan pasti sudah pernah kalian dengar adalah ketika Indonesia dikatakan merdeka, pemerintah atau salah satu perwakilan menyampaikan hal tersebut melalui media kan, waktu itu apa? Radio, yaitu RRI. Dengan seperti itu, harapannya adalah pesan atau sumber pesan itu dapat disampaikan secara cepat, tepat waktu ya, dan relevan. Makanya ketika kemudian konteks tersebut berdampingan dengan sebuah mindset yang kemudian dikenal dengan istilah informasi berguna ya, itu akan sangat signifikan dengan tujuan dari sebuah penyebaran media. Apapun itu, apakah tujuannya bersifat komersil, apakah tujuannya bersifat hiburan, dan sebagainya. Makanya ketika kita berbicara konteks media sebagai salah satu bagian yang dikenal dengan istilah perantara, kita pasti akan mengasumsikan bahwa media di sini adalah media yang dapat menyebarkan secara cepat. Makanya ketika kalian lihat di sini nggak ada yang nama di sini tidak muncul HP gitu kan, nggak ada ya. Karena konsep kayak komputer itu kan dulu dianggap sebagai sebuah media yang bisa langsung menyebar secara cepat. Karena di tahun 86 itu belum ada yang namanya internetnya. Oke. Kemudian ketika kita berbicara konteks media lainnya ya, kita dapat menjelaskan beberapa hal ya. Beberapa hal tentang media yang salah satunya dikatakan yang pertama dikatakan sebagai sebuah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audiovisual. Nah, kalau ini sudah secara konteksnya jelas di mana ya memang semua yang berhubungan dengan audiovisual ya, itu dikatakan juga sebagai salah satu perantara tercepat. Kenapa begitu? Terkadang konteks tercetak yang harus terbaca itu
menjadi sebuah kendala tersendiri. Ya, salah satunya karena tahun 69 tidak semua orang itu bisa membaca, misalkan. Ya, bahkan sampai sekarang itu masih ada, nanti kita akan bahas juga istilah buta menulis dan buta membaca. Ketika kita berbicara konteks buta membaca, bukan kita itu dianggap sebagai orang yang nggak bisa baca, bukan, tapi tidak punya keinginan untuk membaca. Dan itu memang berlaku, terutama di negara kita. Ya, mungkin juga termasuk saya. Kenapa? Karena ketika kita ingin melakukan sebuah aktivitas yang dikenal dengan membaca tadi, kita akan melakukan ketika kita butuh, bukan kita melakukan ketika kita memiliki waktu yang banyak. Misalkan kayak sekarang nih, kalian mungkin ya, walaupun ya aktivitas malah tambah banyak yang berhubungan dengan akademis ya, banyak tugas, banyak kegiatan dan sebagainya, tapi kan setidaknya kalian dipaksakan di rumah dengan beberapa kondisi ya, dengan pemaksaan tersebut itu kan memungkinkan kita memiliki banyak waktu di rumah ya untuk mungkin lebih bersantai dan sebagainya. Nah, di sela-sela kegiatan dan kebosanan kalian, termasuk kita ya, bukan cuma kalian ya, termasuk saya di situ, apakah pernah terlintas bahwasanya membaca menjadi salah satu bagian yang tercatat atau bagian yang memang sudah di-planningkan di sana? Kan kemungkinan tidak gitu kan. Karena walaupun sebosan-bosannya kita, kayaknya kalau dibandingin ngebaca, apalagi bacaan-bacaan tercetak, saya lebih suka stalking Instagram, misalkan media sosial dan sebagainya, walaupun jenuh dan kita nggak tahu apa yang kita cari di sana, misalkan seperti itu. Nah, itu kan menunjukkan bahwasanya sarana komunikasi tersebut waktu itu diasumsikan sebagai sarana komunikasi yang dianggap tidak bisa menyampaikan secara maksimal sebagai sebuah perantara bahasanya. Ya, makanya di sini tidak dimasukkan ya. Oke, kemudian yang kedua, dikatakan juga bahwa media itu merupakan segala bentuk dan saluran yang digunakan dalam proses penyaluran pesan. Jadi ini lebih dianggap luas ketika semua hal yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan itu sudah dianggap sebagai media. Misalkan kalian ya punya sebuah keinginan, dulu kan waktu kecil gitu kan imajinasi kita cukup tinggi ya. Ya semua orang mungkin ya. Dimana ketika kalian sudah sangat terinspirasi dari sebuah cerita, sebuah peristiwa yang dilihat di televisi dan sebagainya atau di internet, kalian mungkin menganggap bahwa wah, saya mungkin bisa membuat atau menuliskan sebuah pesan yang saya kubur di tanah misalkan. Nanti mungkin ketika saya dewasa atau ketika sudah berganti generasi, pesan itu ditemukan orang lain dan dibaca. Nah, itu bisa nggak dianggap sebagai sebuah media? Kalau dari persepsi yang kedua bisa. Karena semua ya bentuk dan saluran yang digunakan untuk proses penyaluran pesan yang dianggap sebagai media. Apakah itu efektif? Nah, kalau kita berbicara tentang konsep efektif dan tidak, kita lihat, kita pilih mana yang paling sesuai dengan kondisi saat ini misalkan, ya. Oke, kemudian yang ketiga, dikatakan juga bahwa segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan yang kemudian dapat merangsang pemikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan seseorang juga dianggap sebagai sebuah media. Jadi cuma kalau misalkan di sini lebih spesifik ya, di mana ketika tadi contohnya saya mengubur ini dan sebagainya, tapi ketika itu walaupun ditemukan orang lain tidak menjadi sebuah informasi yang dianggap dapat mempengaruhi dia, ya berarti bukan media. Kayak begitu. Berarti ketika kita melihat pengertian yang ketiga ini, misalkan, kita harus dapat memastikan bahwa media kita itu memang menarik bagi orang yang ingin membaca. Menarik bagi orang-orang yang ingin menerima pesan itu. Ya, ketika kemudian kita menganggap bahwa pesan itu nggak menarik, ya udah, kita nggak akan melanjutkan untuk melihat lebih dalam informasi apa sih yang akan disampaikan. Saya mengatakan bukan informasi penting yang tidak berguna ya, beda ya. Karena terkadang ketika kita kurang tertarik atau tidak tertarik, walaupun itu informasi penting yang berguna, ya kita bahkan tidak mempedulikan itu kan sebenarnya gitu. Ketika kita udah nggak tertarik nih, udah skip aja deh. Tahu-taunya beberapa
atau beberapa waktu setelahnya, dan kebetulan kita dipaksakan pada sebuah situasi yang memang ya mau nggak mau kita cuma punya itu untuk dibaca. Begitu kita baca, ya kita baru menyesal. Oh, ternyata informasi ini penting sekali ya. Mungkin karena penjabarannya, penyajiannya, atau mungkin karena pendukung ya, perantara tadi tidak menarik perhatian kita, akhirnya kita tidak membaca sampai dengan selesai. Nah, silakan seperti itu. Kan banyak sekali kan kejadian-kejadian seperti itu ketika kemudian kita baca ulang, ternyata penting juga ya, kenapa kemarin nggak tak baca. Nah, itu kan sangat sering terjadi ya, terutama ketika kita memanfaatkan internet misalkan. Kendala yang paling terlihat ketika kita menggunakan konsep internet sebagai media perantara adalah ketepatan dan kecepatan, pertama kecepatan, bukan cuma kecepatan. Ya, itulah alasan kenapa Google menjadi salah satu platform terbaik ya, dan sangat digemari oleh orang dalam mencari informasi secara cepat. Kenapa? Karena Google tidak memperdulikan ketepatan, tapi dia sangat mengapresiasi sangat mengharapkan sebuah respon yang cepat ketika tampilan yang diinginkan muncul secara cepat. Itu sudah menumbuhkan sebuah motivasi kepada si penerima untuk tertarik ya. Kan kalian searching set keluar semuanya di atas. Sebelum kalian baca dulu apakah itu sesuai apa tidak, setidaknya kalian sudah merasa puas. Oh, ada tulisan yang dimaksud adalah ini misalkan. Kalau itu nggak typo ya. Itu kan sebuah kepuasan sendiri. Jadi bisa memotivasi emosi kita untuk melanjutkan. Nah, itu kan berarti kan sama halnya sebagai dari sama dengan yang dimaksudkan oleh Miyarso, di mana ketika perantara tersebut itu dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan seorang, ya itulah media yang tepat. Seperti itu. Ya, itulah prinsip yang sampai saat ini menjadi dasar pembuatan Google ya, di mana mereka berprinsip bahwa tepat itu pilihan kedua atau pilihan kesekian. Pilihan utama yang ingin saya maksimalkan adalah cepat. Kenapa? Ya nggak perlu jauh-jauh deh. Ketika kalian buka ya, browsing ya, biasanya kan kalau kalian nyari tugas, nyari pokoknya informasi apapun lah yang menurut kalian bisa digunakan, kalian akan klik new tab gitu kan, untuk mempercepat kalian yang mana sih yang paling sesuai. Misalkan ketika pesan itu memang sesuai dengan kalian, tapi nggak keluar-keluar nih, buffering terus kan sinyalnya kan, dengan mungkin kurang sesuai ya, ada yang sesuai tapi nggak maksimal, tapi dia langsung bisa muncul. Nah, pasti pertama kali yang akan kalian pilih adalah yang sudah muncul itu duluan. Ya, kalian nggak akan sabar untuk menunggu pesan yang kalian anggap atau mungkin dalamnya memang tepat itu terbuka secara maksimal. Kelamaan skip gitu kan, close, baca dulu yang sudah ada. Nah, itu kan akhirnya membuka sebuah peluang sebagai salah satu mesin pencari ya untuk dapat menarik perhatian orang lain. Kenapa? Karena ketika kita sudah mendapatkan hasil ya secara cepat, entah itu sesuai apa enggak, itu urusan belakang. Prinsipnya kan seperti itu. Itulah yang membuat Google sampai saat ini itu masih menjadi sebuah pilihan terbaik. Ya, bukan karena dia lengkap, tidak. Kalau lengkap sih mungkin karena dia prinsipnya kan copy body ya. Kayak kalian screenshot ditampilkan, makanya jangan kaget kalau misalkan kalian ingin nyari tiba-tiba diklik not found gitu kan. Karena apa? Karena URL ternyata udah nggak aktif. Tapi Google masih menyimpan ya histori orang-orang yang pernah mencari itu. Dengan memunculkan kembali orang-orang yang pernah mencari histori tersebut, itu akan lebih mempercepat kita mendapatkan ya salah satu solusi atau salah satu yang mungkin bisa kita gunakan sebagai sebuah referensi. Nah, prinsipnya seperti itu. Makanya kenapa Google itu membuat prinsip cepat bukan tepat, karena memang ya itu tadi, kita sebagai seorang awam itu segera ingin mendapatkan jawabannya. Nggak peduli jawaban itu tepat apa tidak. Yang penting adalah ketika kita cari jawaban itu keluar, selesai. Prinsipnya seperti itu ya. Oke, itu adalah beberapa pengertian dari media yang mungkin dapat sedikit banyak memberikan masukan ke kita, memberikan sebuah gambaran kita bahwasanya
sebagai sebuah perantara, media memang memiliki perbedaan prinsip, ya. Beberapa perbedaan prinsip yang dikemukakan pada pengertian-pengertian yang sudah dibahas sebelum tadi, itu kan akan menjelaskan kepada kita bahwa kira-kira menurut kita dengan situasi saat ini atau situasi yang akan kalian temui, mana yang paling sesuai. Nah, prinsipnya seperti itu. Nah, itulah menjadi sebuah dasar di mana kita mulai harus dapat memasukkan prinsip media sebagai sebuah perantara yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Walaupun tadi pengertian-pengertian itu adalah pengertian-pengertian yang dari tahun-tahun lama ya. Kenapa saya masih memilih itu? Karena saya berpikir bahwa sebuah sejarah ya, walaupun muncul sebuah teori-teori baru itu tetap akan memiliki sebuah nilai karena dari sanalah ya semua mulai tersusun. Ya dari sanalah hal-hal yang kemudian kita biasa ya sebutkan saat ini itu mulai terbentuk. Oke, kemudian setelah kita melihat ya flashback kepada beberapa pengertian, kita lihat bahwa ternyata media memiliki beberapa jenis ya. Ya, jenis yang pertama ketika kita melihat media yang ditinjau dari konsep fisik, yaitu pertama ada media cetak dan media non cetak. Itu simpel sih sebenarnya. Media cetak seperti yang kita lihat adalah media-media yang bisa dipegang ya, yang terlihat secara fisik, yang dapat kita gunakan kemana-mana tanpa membutuhkan fasilitas lainnya, misalkan bantuan dari fasilitas lainnya. Ketika kita lihat yang media non cetak kan memang dia lebih praktis, tapi kalau dia memiliki kekurangan ya pasti dia juga tidak bisa berdiri sendiri. Misalkan televisi nih, televisi butuh apa? Listrik. Radio juga butuh listrik, satelit sama, butuh kuota juga misalkan, butuh penyambungnya dan sebagainya. Apalagi telepon dan internet, ya pasti semua berhubungan dengan bantuan dari bidang-bidang lainnya. Berbeda dengan konsep cetak, ketika kita pakai buku ya sudah, mau mati lampu, mau berapa lama, mau pada kondisi seperti apapun dia bisa dibaca, ya. Ya, tapi ya itu tadi, semua media pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Setidaknya kita sesuaikan dengan kondisi ya. Tapi media non cetak itu lebih menarik Pak menurut saya, tidak tentu, tidak selalu. Itu bisa saya kemukakan ke kalian walaupun perkembangan zaman sekarang sudah luar biasa meninggalkan produksi cetak ya. Produksi cetak ya kalian sangat melihat bagaimana imbasnya koran orang jualan koran di pinggir jalan mulai hilang. Orang jualan majalah cetak mulai hilang karena sudah lebih dipermudah dengan adanya media elektronik ya, lebih adanya koran elektronik dan sebagainya misalkan. Tapi peminat dan kenyamanan menggunakan konsep cetak itu tidak akan tergantikan sih menurut saya ya. Dan memang itu juga saya yakin kalian akan merasakan itu. Ketika apa kira-kira kita merasakan itu? Ketika kita memang benar-benar membutuhkan beberapa alternatif ya informasi, terutama yang berhubungan dengan ilmiah. Contohnya apa? Contohnya ketika kalian nanti ya masih agak lama lah ya, walaupun ya saya harapannya jangan ada yang molor gitu. Ketika kalian ingin mencari referensi untuk skripsi kalian, ada beberapa repositori mungkin yang bisa kalian cari, kalian searching, kalian download dan sebagainya. Tapi ketika semua itu sudah mulai kalian lakukan, kalian akan lebih nyaman datang ke perpustakaan untuk memilih sendiri skripsi-skripsi dari orang-orang terdahulu. Itu pasti. Kenapa? Karena memang ternyata memiliki sebuah emosional yang berbeda. Ya, walaupun misalkan kalian sudah punya soft file-nya misalkan. Bukan soft cover, maaf, soft file-nya. Cuma tetap tidak senyaman dan tidak seenak ketika kita langsung membaca kepada printingnya. Itu pasti. Nah, apakah itu benar, Pak? Ya nanti coba kalian buktikan sendiri. Karena apa? Karena saya juga pernah di posisi kalian ketika saya menjadi seorang mahasiswa, ya menurut saya pun sama ya, saya punya masa-masa di mana saya lebih nyaman ya berkumpul dengan teman-teman, lebih nyaman untuk melakukan aktivitas normal sebagai seorang mahasiswa ya, mahasiswa. Tapi yang mungkin kalau nggak memang saya butuh, saya nggak selalu dalam perpustakaan misalkan seperti itu.
Tapi ketika kemudian kalian, saya, bukan kalian maaf ya, saya sudah masuk ke ranah akhir di mana saya harus bikin skripsi, mulai dari dulu, saya dari D3 ya, bikin TA, bikin skripsi, sampai terakhir kemarin, bikin tesis gitu kan. Yang paling nyaman menurut saya adalah perpustakaan ketika saya sudah mulai bisa membaca langsung. Walaupun ketika bikin tesis kan sudah mulai itu banyak repositori, saya bisa ambil file dari mana saja. Walaupun kemudian saya juga bisa minta dari orang-orang terdahulu saya secara personal, tapi kenikmatan untuk membaca langsung yang sudah tercetak itu sangat berbeda sekali. Ya, itu nanti kalian akan rasakan itu sebagai sebuah bagian dari proses. Maka dari itu, itulah salah satu dasar kenapa sampai saat ini perpustakaan masih tidak tergantikan ya. Bisa berdampingan, tapi saya rasa tidak tergantikan. Makanya jangan khawatir untuk orang-orang yang memang sudah punya prinsip bahwa saya harus kerja di perpustakaan, why not gitu kan? Kan nggak akan tergantikan dengan mesin, tenang saja. Berbeda ya, berbeda ketika kita berbicara sebuah prinsip munculnya mesin ketika dikenal dengan istilah revolusi industri gitu kan. Ya, mulai dari 1.0 sampai 4.0. Nah, sekarang juga mulai digagas 5.0 gitu kan. Yang diprediksi bahwasanya beberapa pekerjaan ya, beberapa pekerjaan yang memang tidak memiliki sebuah tingkat spesifikasi pada profesi, tidak memiliki kualifikasi lebih di bidang profesi lainnya, atau tidak memiliki sebuah kualitas ya, istilahnya, tidak memiliki skill lebih gitu kan, itu akan tergantikan dengan mesin. Jawabannya iya. Tapi untuk beberapa kelompok pekerjaan yang memang ya dikatakan atau dianggap sebagai fungsional, yaitu profesional dalam fungsinya, itu pasti tidak akan tergantikan hanya dengan mesin saja. Kenapa? Karena mereka punya sebuah bidang ilmu yang tidak akan maksimal jika digantikan oleh orang lain misalkan. Ya kalau sebenarnya secara harfiah ya, saya mengatakan ya, secara sifatnya kita tuh sama kok, sama dokter, sama kayak apoteker, sama kayak konsultan pajak gitu-gitu. Sama ya. Kenapa? Karena ketika bidang-bidang tersebut itu misalkan diisi oleh orang-orang yang secara profesional berbeda ya, atau berbeda dengan yang seharusnya, pasti tidak akan bisa maksimal. Apalagi dokter ya. Dokter adalah seorang pengacara. Bisa nggak? Ya kalau secara duduk doang nulisnya bisa. Tapi apakah dia bisa maksimal dalam mengerjakan pekerjaannya? Tidak. Misalkan kontraktor fisik. Ketika yang berada di sana bukan orang-orang dari teknik sipil untuk menghitung, misalkan orang-orang arsitek untuk menggambar, ya pastinya tidak akan bisa maksimal. Walaupun muncul, bisa juga dipakai menggunakan konsep otodidak. Bisa, tapi tidak terstruktur dan sangat tidak memiliki sebuah progres. Itu yang saya yakini ya sebagai sebuah asumsi dari fungsional tadi. Makanya jangan khawatir dengan pekerjaan kita ke depan, bagaimanapun kita merupakan sebuah profesi yang dikatakan fungsional, yaitu profesional pada fungsinya. Ya, di mana kita memang hanya kita orang-orang yang berlatar belakang tersebut dapat menyelesaikan pekerjaan secara maksimal ya. Ya kalau sekalian deh, sekarang semester 4 ya sudah mulai diajari klasifikasi sama Bu Rosi. Gimana menurut kalian? Orang-orang yang nggak pernah dapat itu bisa nggak kira-kira pakai itu? Saya kan nggak bisa. Ya. Bagaimana itu merupakan salah satu spesifikasi kita yang menggunakan nomor, kemudian melakukan sebuah pengecekan pada nomor, menempatkan subjek dengan nomor-nomor yang memang sudah tersusun secara rapi, apalagi ada kelas-kelas lain ya yang berada di bawahnya, di bawah kelas besar misalkan. Yang di belakang titik itu kan spesifik sekali kan. Nah itu orang-orang yang hanya dapat sekali dua kali pelatihan nggak akan mungkin bisa menyelesaikan itu misalkan. Orang kalian saja yang mulai dari basic saja itu mempelajari itu minimal 2 semester kan, klasifikasi 1 dan klasifikasi 2. Bagaimana orang yang hanya belajar pada beberapa waktu atau jam saja kayak diklat misalkan, seminar-seminar dapat menguasai dengan level yang sama dengan kalian.
Ya kalau misalkan ternyata ada, ya kalian bisa sudah bisa mengasumsikan diri lah siapa yang salah ketika seperti itu muncul ya. Karena apa? Karena tingkat profesional itu misalkan bisa sama, itu ya ada dua faktor. Apakah yang mendapatkan pendidikan profesional itu yang salah karena nggak memperhatikan dengan detailnya, atau memang orang yang didiklat itu memiliki sebuah kemampuan lebih gitu kan, yang dapat dapat menyerap ilmu-ilmu secara cepat, kan dua kepentingan itu aja simpelnya ya. Tapi saya yakin prinsip pertama itulah yang paling akan muncul di lapangan ketika itu tadi ya. Biasanya yang akan tidak maksimal ya karena mereka ya udahlah, yang penting saya datang, saya ngedengerin selesai gitu kan. Nah, itu yang akhirnya menjadikan kita menjadi kualifikasi yang harusnya tinggi menjadi setara dengan mereka. Jangan sampai kita di bawah mereka, orang-orang yang hanya mendapatkan sedikit ya bimbingan secara langsung. Nah, itu kan berbeda sekali ya. Apalagi kita bersaing dengan orang-orang yang otodidak. Oke, itu. Kemudian ketika kita berbicara konteks jenis media secara fisik dan non fisik ya, non cetak, kita dapat melihat bagaimana bahwasanya jenis media itu juga bisa ditinjau dari pemakaiannya. Peninjauan pemakaiannya adalah di mana yang pertama, media yang diproyeksikan melalui slide ya, film. Kemudian yang kedua adalah ketika media tidak diproyeksikan seperti hal-hal itu atau tidak bergerak istilahnya. Misalkan diproyeksikan sebagai gambar diam, realita, model, poster dan sebagainya. Ini adalah sebuah jenis-jenis ketika kita melihat atau meninjau sebuah pemakaian media, ketika kemudian kita melihat jenis media dari sisi tinjauan pemakaiannya ya. Oke. Dari dua hal yang kita lihat itu, kita dapat melihat ketika kita melihat hal pertama ya, yang itu kita ditinjau dari fisik, kita melihat bahwa sebuah jenis yang kemudian kalian kenal dengan istilah penerbitan. Kemudian dari yang kedua, kita bisa melihat bahwa itu merupakan hasil dari grafis ya, atau nanti yang konteks kedua kita yaitu desain grafis, di mana beberapa media yang dihasilkan tersebut itu merupakan media yang memang dibuat dengan aplikasi ya, salah satunya aplikasi yang digunakan untuk membuat desain grafis. Tapi film slide Pak gitu. Ya kalau kita berbicara lebih jauh pasti ranahnya akan berkembang menjadi multimedia dan sebagainya. Tapi ketika kita berbicara konteks ya, konteks prinsip, kita akan berbicara dua hal, penerbitan dan grafis di sini. Ya, di mana kita melihat konsep-konsep grafis sendiri itu merupakan sebuah teori dan sebuah ketentuan yang berhubungan dengan pembuatan desain. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kita tinjau dari fungsi media. Ya. Fungsi pertama dari media adalah di mana media difungsikan menjadi sebuah komunikasi. Ya. Bukan menjadi perantara dulu ya, tapi lebih media difungsikan sebagai sebuah komunikasi. Yang dimaksud fungsi komunikasi adalah ketika media berperan sebagai alatnya, yaitu sebagai alat komunikasi. Kenapa bisa begitu? Ingat, di sini produk itu adalah bentuk dari hasil, ya hasil apapun itu. Tapi ketika kita meninjau hasil tersebut, kita bisa melihat dari beberapa sisi. Ya, contohnya kalau kita lihat dari HP hasilnya, tentunya gadget kalian misalkan, gadget kita. Kita dapat melihat dulu nih pada sisi apa. Ketika kita melihat dari sisi generalnya ya, gadget kita adalah sebuah alat komunikasi. Gitu kan? Karena gadget itu juga prinsip awalnya adalah digunakan untuk menelpon ya dan berkirim pesan, selesai. Tapi kemudian bergeser dan kemudian muncul beberapa sudut pandang lainnya. Salah satu sudut pandangnya apa? Menjadi muncul istilah smartphone gitu kan, yang dikatakan bahkan bisa melakukan semuanya.
Kasarnya seperti itu. Ketika kemudian, apakah kemudian kita bisa melihat dari sudut pandang lainnya? Bisa. Ketika kita melihat sudut pandang, bukan kita lihat dari sudut pandang komunikasi, kita lihat lagi deh, bahwa HP kita juga bisa sebagai sebuah sudut pandang perantara. Ketika apa? Sebagai konteks perantara ketika kita gunakan HP kita ya untuk browsing, ya, misalkan untuk membaca beberapa hasil terbitan elektronik misalkan. Kita baca pengumuman dalam bentuk PDF, kita baca beberapa apa ya, pengumuman-pengumuman yang diupload dalam Webbase misalkan. Kita baca ketentuan-ketentuan yang memang berhubungan dengan konteks-konteks elektronik, ya kita gunakan itu sebagai alat yang membantu kita memunculkan hal tersebut. Nah, itu kan berarti kan difungsikan sebagai sebuah perantara, ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana sebuah media difungsikan sebagai sebuah penyimpanan. Ya, cukup banyak, dan HP kalian pun itu kan biasanya kalian gunakan juga sebagai sebuah penyimpanan. Prinsip penyimpanan adalah ketika kita ya ingin menyimpan suatu hal ya, apapun itu, terutama dalam bentuk elektronik gitu kan. Walaupun itu adalah bentuk cetak yang kalian pindahkan atau kalian lakukan sebuah pencitraan ya, mengalih mediakan menjadi sebuah file ya, media elektronik gitu kan. Itu kan berarti kan kalian sudah melakukan sebuah kegiatan yang dikatakan sebagai penyimpanan. Ya. Salah satu contoh yang paling mudah adalah ketika misalkan kalian di kelas nih, kalian menganggap bahwa ada sebuah presentasi atau sebuah momen presentasi yang mungkin menjadi sebuah hal yang penting ya, kalian foto, kalian masukkan ke HP kalian. Tujuannya apa? Ketika kalian ingin mencari, kalian mudah untuk mencari kembali. Ketika kalian membutuhkan, kalian mudah untuk mencari. Nah, itu kan sebuah prinsip ketika kita gunakan HP kita bukan sebagai sebuah alat komunikasi kan. Kita gunakan HP kita sebagai sebuah alat penyimpanan. Ya, karena aduh, saya nggak pakai flash disk, yaudah deh. Ini ada charger gitu kan. Terus kabel datanya colokin ke laptopnya teman kalian, transfer. Bisa nggak? Sangat bisa. Itu kan sebuah kegiatan yang ketika kita ambil sebuah sudut pandang lainnya untuk melihat fungsi dari gadget, misalkan. Gadget semua orang ya, secara umum ketika kalian tunjukkan nih, ini fungsinya buat apa, tunjukkan di depan dia pasti bilang komunikasi. Tapi ketika seperti itu prinsipnya, difungsikan lain, buat ternyata ketika kalian fungsikan ini sebagai penyimpanan, bisa gitu kan. Apalagi zaman sekarang, yaudah deh, daripada bingung-bingung, kirim WA aja gitu. Ya, kirim WA, ketika kalian dikirimkan WA, kalian save di file di folder-folder yang sudah kalian siapkan. Itu kan sebuah media penyimpanan kan. Prinsip media penyimpanan apa? TBI ya, temu balik informasi elektronik. Ketika kita ingin sebuah prinsip TBI ya, temu balik informasi, atau yang mungkin lebih terbiasa kalian dengar adalah information retrieval. Ya, di mana kita ingin menemukan kembali informasi. Berbeda dengan mencari ya. Menemukan kembali itu berarti kalian sudah pernah menyimpan. Ya kan? Menyimpan dan kalian tahu di mana kalian menyimpan itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara kita mempermudah untuk mengambil kembali simpanan itu. Ya kan tinggal dicari satu-satu, Pak. Ya kalau awal-awal kalian pegang HP, misalkan kalian simpan itu kira-kira 1 tahun yang lalu. Nah, kalian aktif di semua grup WA. Dan media kalian kalau misalkan nggak disetting, otomatis default langsung nyimpan ke cloud kalian, ke memori kalian, dan sebagainya. Bisa nggak dicari? Bisa, tapi butuh berapa waktu? Butuh berapa lama kalian mencari? Kemudian butuh seberapa detail kalian menemukan bahwa itu yang kalian cari. Kan gitu kan? Foto nih, misalkan dalam bentuk foto, kalian scroll ke bawah, ya bayangin aja kalian scroll setahun. Padahal setiap hari ada aktivitas penyimpanan otomatis yang masuk ke sana. Nah, itu kan bagaimana, terus kemudian kita akan mulai berpikir bagaimana caranya ya kita untuk lebih mudah mendapatkan itu. Nah, itu kan istilahnya kegiatan yang berhubungan dengan temu kembali informasi, atau kita kenal dengan istilah information retrieval. Ya, gimana caranya Pak? Nanti akan cara itu akan dibahas lebih panjang dalam salah satu mata kuliah. Ya, karena apa? Karena memang ya itu adalah sebuah prinsip kita
sebagai orang yang paham akan informasi. Ya, kalau kalian lihat juga kan sekarang kan kita kan namanya PDSI itu kan. Selain perpustakaan sendiri, ada nama lain yang kemudian dikenal dengan istilah sains informasi, yaitu ilmu informasi di mana kita dianggap orang-orang yang paling mampu untuk mengelola informasi. Nah, kalau di TI itu dulu hampir mirip dengan SI, sistem informasi. Sistem informasi itu bukan ngebuat sebuah sistem, tapi pemahaman informasi dari sisi sistemik. Di mana dari sisi sistemik berarti ketika seperti kita ini mengelola informasinya gimana, mengelola datanya itu seperti apa dan sebagainya. Itulah SI, sistem informasi. Oke, saya lanjutkan. Ingat ketika kita menggunakan konteks media sebagai bagian ya dari penyimpanan, ya di situ pasti akan dicontohkan beberapa media-media yang berhubungan dengan penyimpanan. Namun ketika biar kalian tidak terlalu bingung, ya saya mencontohkan sebuah prinsip di mana barang itu hanya sebuah produk ya yang ketika dilihat dari beberapa sudut pandang itu akan menghasilkan fungsi-fungsi yang berbeda. Makanya kalau kalian lihat di screen kalian kan contoh yang terlihat di sana adalah HP ya. HP lama yaitu Nokia. Itu yang saya maksud di situ di mana ketika kita ingin melakukan komunikasi, handphone kita gunakan untuk telepon. Telegram zaman itu ya. Sebagai konsep ponsel. Nah, sekarang Telegram sekarang kan beda. Telegram sekarang kan kayak WhatsApp gitu kan. Tapi itu juga menjadi sebuah bagian dalam komunikasi nonverbal. Ya, kemudian sebagai perantara kan jelas sekali kan di situ walaupun di situ ada internet, majalah, koran dan sebagainya, namun itu pun bisa kalian cari melalui HP kalian ya. Karena HP sekarang kan masih ada nggak sih kalian yang masih pakai yang gadget bukan smartphone yang cuma bisa buat telepon sama WA, SMS doang itu kayaknya jarang ya. Walaupun mungkin masih ada, tapi pasti ada alternatif lain. Itu menjadi second opinion ya. Jadi cadangan kalian ketika gadget utama kalian kehabisan baterai itu jadi solusi alternatif untuk menghubungi orang. Nah, biasanya kan seperti itu juga ada. Oke, kemudian ketika kalian juga menggunakan HP itu sendiri, kan bisa menggunakan sebuah konsep fungsi lainnya yaitu sebagai media penyimpanan yang saya contohkan tadi. Makanya ketika kita mempelajari konteks teori seperti sekarang ini, jangan melihat dari bentuk, ya, jangan melihat dari produknya, tapi lihat dari sudut pandangnya seperti apa. Karena apa? Satu produk itu bisa dicontohkan untuk beberapa sudut pandang. Contohnya HP tadi. Ya, kalau kalian menggunakan gadget sekarang kan makanya dikatakan sebagai smartphone, ya, atau HP pintar di mana ya ponsel pintar itu pasti diasumsikan bisa melakukan semuanya. Akhirnya apa? Ada sebuah pergeseran peran dan prinsip ya. Contohnya adalah ketika orang nyari HP sekarang, ya prinsip komunikasi ternyata sudah menjadi pilihan terakhir. Ya, orang udah nggak menganggap itu penting karena dianggap bahwa itu adalah basic. Ya, ketika kita menganggap itu basic, semua HP pasti bisa untuk prinsip awal. Padahal mereka lupa bahwa itulah prinsip pertama dan terpenting ya dari gadget kita. Nah, akhirnya apa? Itu option terakhir yang kita lihat pertama apa sih? Oh, gimana kecepatannya? Enggak, malah sekarang yang dilihat pertama kameranya gimana? Bagus nggak? Gitu. Cerah nggak? Ya, kalian kan nggak nyari kamera kan, yang kalian cari kan gadget. Tapi kalian tidak memperdulikan fungsi-fungsi utama lainnya. Bahkan ada beberapa HP ya, gadget yang memang ketika kita terlalu tinggi menggunakan paket data ya, itu akan sangat mempengaruhi komunikasi. Misalkan apa? Contohnya apa? Beberapa jenis iPhone, saya lupa iPhone berapa, ketika jaringan kita muncul di 4G, ya, terkadang tidak bisa dihubungi. Ya, nomor Anda saat ini sedang tidak aktif misalkan dan sebagainya. Padahal aktif, biasa saja. Tapi karena kemudian prioritas internet lebih diunggulkan, otomatis
sinyal untuk menerima telepon terhalang. Nah, itu sering sekali terjadi. Nah, walaupun sekarang prinsipnya apa? Jarang sekali kan orang pakai apa ya, orang menghubungi melalui HP kan jarang kan. Semua pakai WhatsApp sekarang. Tapi kalian tahu tidak bahwa dulu WhatsApp itu merupakan sebuah aplikasi yang sangat banyak ditolak karena dianggap sudah menyalahi apa ya, privasi orang. Ya kan? Tidak semua orang mau kan menghadirkan apa ya, kesehariannya kepada seluruh publik kan gitu kan. Padahal kalau kalian nyimpen nomor, misalkan kalian nyimpen nomor saya nih, walaupun kalian nggak kenal, nggak pernah ketemu, belum jadi mahasiswa saya, otomatis kan data saya muncul di sana, ya kan. Makanya kemudian diberikan kebijakan baru waktu itu ya, beberapa kali update, di mana akhirnya muncul kita bisa membuat ya orang-orang yang kita tidak inginkan atau orang yang tidak kita simpan ya, tidak inginkan berarti kan kita simpan untuk tidak bisa melihat apapun informasi dari kontak kita. Ya, itu dulu awalnya. Makanya kan bisa juga kan kalian, kalau kalian nggak mau orang lain bisa ngelihat kan, kalau ketika kalian ada WhatsApp juga bisa dilihat WhatsApp, tapi kan nggak bisa ngelihat statusnya, nggak bisa ngelihat, kadang kita nggak bisa ngelihat profilnya, gambarnya dan sebagainya. Nah, prinsipnya seperti itu. Karena itu dulu ya cukup banyak penolakan karena dianggap melewati batasan privasi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian peran media lainnya adalah dikatakan sebagai sebuah alat pengirim dan penerima pesan. Ya, media dikatakan juga sebagai sebuah alat untuk mengirimkan dan menerima pesan. Berbeda dengan komunikasi tadi ya, karena pada prinsip pesan sekarang cukup berbeda. Misalkan apa? Kita bisa email, kita bisa kayak tadi WhatsApp, kemudian kita bisa Telegram dan sebagainya. Itu kan sebuah prinsip di mana ketika kita ingin ya memanfaatkan beberapa jenis fungsi pada salah satu produk yang menjadi media terpenting ya, akhirnya mengubah seluruh aktivitas kita menjadi ketergantungan pada media tersebut. Dan ini ternyata sudah terjadi. Itu dulu diprediksi menjadi salah satu ini ya, hal yang dapat menghambat sebuah aktivitas normal manusia. Banyak beberapa ahli yang memang apa ya, menentang perkiraan tersebut. Ternyata beberapa tahun ini sudah mulai terlihat memang iya. Kalau kalian nggak percaya, kalian akan dapat melihat bagaimana interaksi kita itu lebih banyak dihabiskan di gadget dibandingkan secara verbal. Walaupun kalian nih ngumpul semuanya ya, nongkrong semuanya, misalkan nggak perlu sebelum pandemi deh udah kelihatan di depan ruangan misalkan atau di depan kelas, kalian semuanya ngumpul satu kelas. Tapi berapa orang yang berkomunikasi secara langsung? Jarang. Semua orang akan standby dan sibuk dengan HP-nya masing-masing. Nah, itu kan berarti kan sudah memulai ada sebuah pergeseran ya. Sudah mulai terwujud ketakutan orang-orang dulu yang beranggapan bahwa munculnya gadget sebagai salah satu media terpenting ya, karena tadi ya dia bisa digunakan untuk beberapa fungsi pada media, itu akan sangat mempengaruhi sebuah kelangsungan hidup dalam berkomunikasi. Ternyata benar ya, kita sudah mulai dianggap sebagai orang-orang yang antisosial gitu kan. Semakin kita masuk ke dalam gadget kita semakin susah untuk berkomunikasi. Bahkan terkadang ketika kita sudah sibuk dengan gadget kita terkadang juga nggak tahu nih orang-orang sekitar kita lagi ngobrolin apa. Udah kumpul ya, kumpul gitu ya. Begitu kumpul bareng-bareng gitu kan, semua sibuk dengan gadgetnya sendiri. Nah, buat apa gitu kan. Makanya akhirnya apa, untuk meminimalis hal itu muncul beberapa pembiasaan atau budaya-budaya baru yang memang tidak mengizinkan gadget digunakan untuk beberapa aktivitas. Contohnya seperti itu. Ya, ya itu pasti akan sangat mempengaruhi dan saya yakin kalian sudah mulai menyadari itu, betul kan? Gimana kita sudah mulai tergantung dengan gadget, bahkan hidup kita sudah mulai tergantung dengan gadget. Contohnya apa? Kalian ngumpul kemana? Ngelirik pertama ada colokan charger nggak ya? Itu pasti selalu. Saya tadi bawa charger apa tidak ya?
bawa power bank nggak ya, gitu kan. Kalian sangat khawatir ketika gadget kalian sudah tidak bisa digunakan, gadget kalian mati dan sebagainya. Itu kan sebuah prinsip di mana ternyata itu di bagian yang memang sangat mempengaruhi. Nah, itulah peran media ketika kita dapat ibaratnya dapat memaksimalkan semua fungsi, itu akan mengubah cara pandang kita akan media tersebut. Contoh paling mudah tadi saya bilang gadget kalian. Ya, di mana ketika kita sudah mulai menggunakan gadget untuk beberapa fungsi dari media, ya kita akan menganggap bahwa gadget itu adalah hidup kita. Benar kan? Seberapa kesulitannya kalian ketika sedang mati listrik misalkan. Kayak contohnya dulu pernah Jakarta 1 hari lebih ya, sampai malam tuh mati listrik, semua nggak bisa dipakai. Nah, kelemahan 4G sekarang kan ketika listriknya mati ya udah sinyal ikut mati. Karena kan tertanam di ini ya, di kabelnya tertanam di tanah kan. Kalau dulu kan awal-awal kan pakainya sinyal. Jadi kalau mati listrik sinyal masih on, oke, masih bisa dipakai. Kalau sekarang mati listrik ya kabelnya sih masih ada, tapi juga dia akan nyambung ke listrik yang lain. Dia pun akan ikut mati. Akhirnya apa? Ya sinyal kita nggak ada satupun yang bisa dipakai. Kalau nggak H ya E gitu kan. SDPE ya AIDS. Nah itu mulu kan akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang harusnya kita bisa kembali berbaur untuk berkomunikasi secara langsung. Yang ada malah kayak mayat hidup. Kita bingung mau ngapain dan sebagainya. Itulah prinsip ketika kita sudah mulai ketergantungan kita pada sebuah media. Oke. Selanjutnya, ketika kemudian kita memaknai lebih banyak tentang konsep atau tentang peranan media, kita harus dapat menyadari sebuah peranan ya. Yaitu yang pertama adalah ketika media itu dapat berperan dalam mengatasi perbedaan pengalaman. Ya. Bagaimana cara media dapat mengatasi perbedaan pengalaman? Hal paling sederhana adalah ketika kalian sudah sangat yakin dengan media yang kalian bawa, ya kan? Kalian bisa berdebat ya, bisa berdiskusi dengan orang-orang yang mungkin memiliki pengalaman lebih. Contohnya saya. Misalkan saya dibandingkan kalian kan kalian menganggap saya lebih banyak pengalaman karena saya sudah berada pada usia di atas kalian. Tapi secara prinsip untuk dapat menyelesaikan masalah, kemudian mendapatkan informasi dan sebagainya, mungkin kalian bisa mengatasi itu dengan memaksimalkan gadget kalian, gitu kan? Misalkan saya cari nih, coba silakan cari prinsip tentang media. Kalian sekarang udah bisa browsing, kalian bisa cari sendiri di internet, kalian bisa pelajari itu, ya kan? Kalian bisa baca itu. Mungkin hal yang kalian pelajari belum pernah saya pelajari. Karena gini kan, prinsip dalam pembelajaran sekarang adalah bedanya saya dan kalian adalah saya sudah baca duluan, kalian belum. Namun ketika ini sudah kalian baca duluan, mungkin pemahaman kalian akan lebih dibandingkan dengan saya. Nah, itu adalah sebuah peranan media ketika media dikatakan mampu untuk mengatasi sebuah perbedaan pengalaman. Kemudian yang selanjutnya adalah media dikatakan dapat mampu mengatasi batas-batas ruang dan waktu. Bagaimana peran media dalam membatasi dalam mengatasi batasan ruang dan waktu? Ya peranannya bagaimana ketika kalian sudah ibaratnya tidak memperdulikan sebuah batasan waktu, ya berarti dia sudah mulai berhasil. Contoh paling mudah apa? Ketika media-media sekarang yang berkembang, kita sudah mengenal istilah video call. Ya, bagaimana ketika kalian berkomunikasi? Ya, ini justru malah sudah paling dominan ya. Kita tahu dari mana? Ya itu tadi ketika saya mengatakan saya sering melihat orang berkumpul, tapi aktivitas mereka lebih sibuk di HP, di gadget dibandingkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Berarti kan peran kedua ini sudah sangat berhasil, ya kan? Ya ada sebuah prinsip bahkan sudah kalian dengar lama, ya pasti sudah terbiasa dengan prinsip itu, di mana gadget sekarang itu lebih dikatakan sebagai mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Kan gitu kan prinsipnya kan? Orang-orang terdekat kita nggak pernah kita ajak komunikasi, nggak pernah kita bisa untuk lebih dekat dengan mereka secara langsung misalkan. Tapi orang-orang yang jauh kita bisa
kontrol, kita bisa lakukan komunikasi, bahkan kita bisa langsung video call untuk mengetahui kondisi dan situasinya langsung, seolah-olah dia berada di depan kita. Nah, itu kan sebuah prinsip di mana dikatakan peranan media itu dapat atau mampu mengatasi batasan-batasan ruang dan waktu. Mau orang-orang di luar negeri kah misalkan, dengan kondisi yang berbeda. Misalkan kalian punya teman di Amerika sana, kalian video call di sini sekarang sore, mungkin di sana pagi misalkan. Itu kan berarti kan sudah sangat mengatasi sebuah perbedaan waktu. Udah nggak bisa kita mengatasi itu dengan adanya media. Berarti kan peranan itu sudah dikatakan paling berhasil dibandingkan peranan-peranan lainnya. Tanpa kita sadari seolah-olah itu menjadi hal biasa bagi kita. Oke, kemudian yang ketiga, peranan media lainnya adalah dikatakan dapat membantu mempelajari peristiwa-peristiwa baik ilmiah maupun kreasi. Nah, ini biasanya digunakan orang-orang yang ingin mempelajari suatu hal secara otodidak. Banyak sekali sekarang media-media yang bisa kalian gunakan sebagai sumber. Walaupun kita terkadang harus tutup mata apakah sumber tersebut itu kredibel atau tidak. Ya. Yang penting pertama kita mendapatkan informasi yang ingin kita cari. Prinsipnya kan seperti itu dulu kan. Misalkan nih, kalian nanti kan ketika kalian sudah mulai saya minta untuk belajar pakai Corel misalkan, silakan kalian bikin A misalkan. Misalkan bikin objek ini. Nah kan kadang kan ketika saya mungkin menjelaskan secara Zoom atau mungkin saya menjelaskan secara video, kan anggap itu masih kurang, kalian akan berusaha mencari sendiri untuk browsing, untuk lihat di YouTube, untuk lihat bagaimana praktis yang sederhana dapat mungkin bisa kalian ikuti dan sebagainya. Nah, itu kan dikatakan berarti sudah mulai membantu mempelajari peristiwa-peristiwa baik secara ilmiah maupun kreasi. Di mana dengan melihat dengan media misalkan kalian bisa langsung tahu dan mempelajari, oh misalkan kalian mau ke Bandung nih, Bandung sekarang bahaya nggak ya, kalian bisa browsing, oh ternyata sudah aman. Di daerah sana hujan nggak ya, kalian mungkin bisa browsing, bisa mencari informasi. Nah itu kan berarti kan kalian melakukan sebuah peranan media ketika kalian memfungsikan media kalian untuk memberikan peranan dalam membantu mempelajari peristiwa-peristiwa yang ada, misalnya seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya dikatakan peranan media mempermudah pekerjaan. Kalau ini jelas ya. Apapun medianya, baik itu media cetak, baik itu media elektronik, sangat membantu untuk mempermudah sebuah pekerjaan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari ketika kalian misalkan akan melakukan aktivitas biasa. Contohnya apa? Contohnya ketika kalian baru beli barang aja, ketika kalian belum bisa pasang kan, ini gimana sih cara pasangnya? Kemudian kalian bisa browsing. Kan juga bisa, biasanya kadang kalau ini dilihat dulu di dusnya, lihat dari kertas yang ada di sana, apa ada cara buat ngerangkainya apa tidak. Nah, seperti itu kan. Itu kan berarti dikatakan sebagai sebuah peranan yang pasti mempermudah sebuah pekerjaan. Apapun pekerjaan yang ingin dilakukan. Nah, itulah. Itu makanya ibaratnya untuk membatasi hal-hal tersebut karena pekerjaan di sini kan tidak disebutkan positif dan negatifnya ya. Untuk membatasi dan mengantisipasi hal-hal negatif. Ya, itulah peranan pemerintah dalam meninjau dan melihat tersebut. Ketika ya beberapa prinsip yang terakhir kayak tadi itu dianggap lebih mengarah kepada hal negatif, ya pemerintah akan melakukan sebuah tindakan. Ya kan makanya kan ada beberapa konteks-konteks tertentu yang selalu diawasin dan bahkan diblokir oleh Kominfo misalkan. Ya kan pasti akan ada beberapa batasan lah hal-hal yang dianggap ya dinilai dan dianggap layak untuk menjadi alternatif sumber untuk mempermudah pekerjaan. Apakah itu layak? Berarti dia lebih mengarah ke positif atau tidak layak, lebih mengarah ke negatif. Walaupun ya orang-orang di masyarakat kita seorang itu
memiliki jalur-jalur yang lebih cerdas kan, wah diblokir pakai VPN misalkan, nggak masalah. Contohnya kalau saya mau kan lihat suka hobi kadang nonton bola gitu misalkan ya, kan sekarang kan sedang ada polemik di mana sudah mulai apa ya, yang berhubungan dan streaming ilegal kan sudah mulai banyak dibatasi kan. Bahkan situs-situs yang dianggap sangat ilegal ya, yaitu tadi merugikan beberapa channel-channel berbayar ya kayak bola dan sebagainya, nggak bisa apa ya ibaratnya harus diblokir gitu kan. Ya udah saya pakai VPN. Saya lihat aja di VPN-nya kan. Dengan VPN saya bisa menutupi IP address saya dan sebagainya. Nah, itu kan pasti hal yang sangat biasa kan ke kalian kan. Bahkan zaman saya kuliah dulu ada beberapa situs-situs yang tidak diizinkan untuk diakses ya, terutama situs-situs tertentu. Mungkin apa namanya, kayak kalian pernah mendengar istilah torrent, pernah kan ya? Torrent, pirate, pirate untuk karena saya dulu suka cari-cari driver, cari-cari software baru dan sebagainya itu di torrent itu semuanya ada. Saya pasti cari di sana. Nah, itu sangat 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 merugikan orang-orang lain ya terkadang ya. Kenapa? Karena kalau dulu kan ada aplikasi torrent khusus untuk ngedownload torrent ya. Prinsipnya hampir sama kayak apa ya? Internet Download Manager ya IDM. Di mana ketika kita sudah mulai mendownload, semua bandwidth di sekitar itu akan tersedot, misalnya seperti itu. Nah, torrent itu lebih parah karena dia akan langsung mengambil semua secara pelan-pelan langsung ke server. Jadi yang satu server dengan itu, dengan istilahnya apa ya? Kalau kita satu server kayak misalkan kita di IRC nih ya, di IRC itu kan ada beberapa server yang memang langsung untuk kegiatan aktivitas WiFi yang ada di sana misalkan. Ya, server yang berhubungan langsung ke routernya gitu kan. Nah, satu server yang di beberapa router itu semua kesedot dengan torrent. Seperti itu. Akhirnya mengganggu aktivitas yang lain dengan kesedotnya beberapa, walaupun itu dalam tahapan kecil ya, itu pasti akan mempengaruhi orang-orang yang terkena imbasnya. Akhirnya waktu itu cukup banyak susah ya, diblokir lah, di ini tuh lah dan sebagainya. Nah, ya itu tadi karena mahasiswa itu pasti punya cara untuk apa ya ibaratnya untuk menghilangkan hal-hal itu ya, itu tadi memang dari dulu salah satu caranya adalah menggunakan VPN. Nah itu kan beberapa prinsip-prinsip yang memang kayaknya sudah terbiasa digunakan untuk kalangan kalian. Kalau saya dikatakan ngedukung nggak sih Pak? Ya tergantung dari kegiatan. Kalau itu dapat memunculkan kreativitas kalian dan itu ya ranahnya memang berhubungan dengan perkembangan kalian kayak nyari software, walaupun agak ilegal ya karena bajakan OS dan sebagainya, kenapa tidak? Menurut saya loh ya, karena secara personal ini ya, menurut saya secara personal karena pada dasarnya sebuah prinsip yang masih saya gunakan di sini adalah di mana untuk bidang pendidikan ya, di mana untuk kemajuan pendidikan. Ibaratnya kita bisa melanggar istilah ilegal tersebut. Kan kayak fotokopi nih contoh paling sederhana, harusnya kan nggak boleh. Tapi kalau kemudian dikatakan untuk kegiatan pendidikan yang tidak bersifat komersil masih diizinkan dengan batasan-batasan tertentu pastinya. Oke, itulah beberapa hal yang mungkin bisa kalian dapatkan, misalkan bisa dapat juga kalian jadikan sebuah gambaran tentang media, ya. Kemudian ketika kita mempelajari lebih banyak tentang media pada pengertian sebelumnya, kita akan melihat sedikit tentang konsep penerbitan. Apa itu penerbitan? Penerbitan dikatakan sebagai upaya ya untuk menerbitkan berbagai materi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, ya, agar tersampaikan dengan baik kepada masyarakat pembacanya. Nah, kalau kalian lebih menyelami kalimat yang ada di screen kalian, ya, kalian dapat melihat bahwa di sini tidak disebutkan satupun bahwa itu harus ada perusahaan yang menyelenggarakannya atau harus ada lembaga resmi yang menyelenggarakan, tidak. Hanya dikatakan sebagai sebuah upaya, ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin mengupayakan
tulisan kalian sendiri untuk bisa dibaca oleh banyak orang, kalian juga sudah melakukan sebuah konteks penerbitan. Ya, pahamilah konteks teori ini sebagai sebuah prinsip, ya, bukan sebuah bentuk. Kalau ketika mengatakan sebuah konsep bentuk produk, berarti kita sudah mengacu pada sebuah ranah yang bersifat komersil, ranah yang bersifat besar ya lembaga. Akhirnya apa? Membatasi kita untuk melakukan sebuah aktivitas penerbitan. Sebenarnya kalau dari pemahaman ini doang ya, ketika kalian nulis sesuatu hal yang menurut kalian itu penting, kemudian kalian print, kalian gandakan, kalian kemudian sebar ke orang-orang, ke kelompok-kelompok masyarakat yang menurut kalian butuh informasi itu sudah melakukan sebuah penerbitan. Ya kan? Karena dikatakan di sini asumsikan bahwa penerbitan adalah upaya menerbitkan, berarti kan sebuah kegiatan dalam menerbitkan berbagai materi, baik tertulis maupun tidak tertulis, ya, maksudnya elektronik, agar tersampaikan dengan baik. Nah, tersampaikan dengan baik ini itulah munculnya media sebagai perantara ya kepada masyarakat pembaca secara luas. Prinsipnya seperti itu, di mana bahwa ini adalah sebuah kegiatan, bukan kemudian mengacu pada sebuah lembaga. Oke. Kemudian ada tujuan ya, tujuan penerbitan pendirian sebuah penerbit. Nah, di sini baru kita berbicara konteks lembaga ya. Penerbit memiliki dua tujuan ya, karena pada prinsipnya itu ada dua penerbit yang memang sudah ada di Indonesia bahkan di dunia. Yang pertama adalah tujuan yang bersifat komersil ya atau profit, di mana ya penerbit lembaga yang berhubungan dengan penerbitan itu menerbitkan buku atau media lainnya yang memiliki sebuah orientasi keuntungan pastinya. Ya contoh paling mudah kalau kalian lihat di sana ada majalah, surat kabar, tabloid dan sebagainya. Pokoknya semua yang bisa dijual itu adalah sebuah lembaga penerbitan komersil. Kemudian tujuan yang kedua adalah tujuan non komersil atau non profit, di mana sebuah lembaga itu kan menerbitkan sama buku, media lain dan sebagainya, tetapi tidak dalam rangka mencari keuntungan. Ya. Kenapa tidak dalam rangka mencari keuntungan? Karena pada dasarnya ada beberapa lembaga yang memang berkewajiban untuk menyampaikan informasi. Untuk mempermudah itu, mereka menerbitkan secara banyak ya, dan diterbitkan, disebarluaskan secara cepat. Beberapa contoh yang masuk pada tujuan non-profit adalah contohnya apa? Buku-buku yang dihasilkan pada lembaga-lembaga swadaya masyarakat, yayasan, instansi, dan sebagainya. Contoh yang paling mudah adalah buku pedoman kalian. Kalau kalian minta, misalkan nih kalian nanti mau bikin skripsi, kalian akan dibagikan buku pedoman, dan buku pedoman itu nggak diminta untuk membayar, tidak. Misalkan kalian masuk ke RC, kalian dikasih buku pegangan SKS, buku pedoman, kemudian kalian harusnya, kalau kalian ke PA kalian ada buku bimbingan PA, dan sebagainya. Tapi kan itu masuk ke SPP saya, Pak. Pada prinsip penerbitannya tidak. Karena itu adalah sebuah konteks non-profit dari penerbit ya untuk menyebarluaskan informasi. Kenapa harus seperti itu? Karena pada dasarnya keuntungan yang diambil akan lebih banyak dibandingkan hanya yang bersifat profit ya. Dan kerugian akan sangat besar ketika informasi-informasi itu tidak segera diberikan. Contohnya, ketika kalian tidak diberikan tata aturan panduan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan misalkan, ya pastinya kalian nggak punya prinsip yang harus kalian lihat, prinsip yang harus kalian ikuti. Tidak akan ada sebuah keyakinan akan sebuah aturan. Karena kalian nggak tahu. Ya, akhirnya apa? Ya udah, berarti saya boleh nih datang pakai celana pendek misalkan. Itu kan kalau walaupun nggak boleh kan harusnya gini-gini, tapi kan nggak ada aturannya dan saya nggak pernah diberikan. Nah kalau kalian merasa itu nggak pernah diberikan, kalian nggak salah. Kalian misalkan datang pakai celana pendek, pakai sandal jepit, ketika kalian dimarahi, diprotes, kalian bisa memprotes ulang karena saya nggak pernah mendapat informasi itu. Nah maka dari itu untuk mengantisipasi hal seperti itu ya muncullah ini tadi ya penerbitan non profit
ketika memang itu menjadi sebuah informasi penting yang harus disampaikan, dan apalagi itu berhubungan dengan beberapa lembaga, ya berarti memang itu harus diberikan dengan tujuan non-profit, yaitu apa? Mempercepat, mempermudah, memberikan penjelasan untuk aturan-aturan tertentu yang disepakati. Nah itu ya. Ketika kemudian banyak sekali pedoman-pedoman ini, intinya adalah ketika kalian ingin melihat lebih banyak yang bersifat non-profit, berarti terbitan-terbitan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga yang berswadaya ya. Berswadaya baik itu kepada masyarakat, berswadaya kepada lingkungan sivitas akademika dan sebagainya, atau di pemerintahan. Ya. Oke. Kemudian ada beberapa masalah penerbitan ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ketika kita sudah mulai mempermasalahkan hal tersebut, ya, kemudian kita mencoba untuk mencari siapa sih kambing hitam dengan hilangnya beberapa aktivitas yang ada di dunia penerbitan. Siapa sih kambing hitamnya? Siapa sih kambing hitam hilangnya koran, cetak, hilangnya orang jualan majalah dan sebagainya. Kita kembalikan lagi pada sebuah prinsip awal, ya, di mana sebenarnya permasalahan terdasar yang ada di dunia pendidikan, ya, menurut Taufik Ismail, adalah karena generasi-generasi sekarang, ya. Sekarang itu padahal udah agak lama ini ya. Generasi sekarang itu dikatakan sebagai rabun membaca dan lumpuh menulis. Tadi saya mengatakan buta ya, tapi ternyata itu terlalu fatal lah ya kalau buta itu. Tapi rabun itu kan masih mending, kadang kita masih sedikit baca gitu kan. Pada beberapa kondisi tertentu ya, orang kayak saya bilang tadi akan membaca ya ketika mereka butuh. Itulah kendala terbesar yang ada di Indonesia, di dunia sekarang ini ya. Karena ya itu tadi, kalau kita nggak merasa butuh, kita nggak akan mulai membaca. Ketika kalian nggak ngerasa butuh bahwa harus ngebaca beberapa hal, ya kalian ya nggak usah baca, kan simpelnya kan seperti itu. Ya kan? Pernah nggak kalian pagi-pagi bangun tidur, udah saya nyempatin diri dia setengah jam baca buku? Pernah nggak? Yakin nggak? Ya walaupun baca misalkan yang bersifatnya hiburan. Pernah nggak, udah jam setengah 10 nih, udah ya biasanya saya tidur jam 10. Udah deh setengah jam ini saya pakai buat ngebaca materi-materi penerbitan grafis. Pernah nggak seperti itu tersirat? Ya itu hal yang biasa dan itu tidak terjadi di sini misalkan. Oke, dan itu juga berlaku ke saya. Kenapa? Ketika kita sudah membutuhkan suatu hal, baru kita akan mulai berpikir untuk membaca. Nah, itu kan prinsip yang sederhana kan. Dikatakan rabun karena memang ya kita masih sebenarnya mau baca, tapi harus ada alasan. Makanya rabun. Rabun itu kan ketika di waktu-waktu tertentu kan orang tidak bisa melihat. Ya, misalkan seperti itu. Atau kurang jelas dalam melihat. Lumpuh karena ya lumpuh itu sebenarnya bisa, tapi dia menjadi tidak bisa karena tidak pernah sama sekali. Itu tadi ya, hubungannya apa? Yaitu minat baca dan minat tulis. Mulai hilangnya ya budaya-budaya dalam membaca. Siapa yang salah? Semuanya. Karena kita sudah terbiasa dengan paksaan. Akhirnya apa? Kita tidak terbiasa lagi untuk dengan keinginan sendiri untuk membaca. Ya, apalagi yang berhubungan dengan pembelajaran teknis yang ada di sekolah. Sekolah itu berarti mulai dari sekolah dasar sampai dengan kuliah ya. Jadi mahasiswa universitas. Ya kenapa? Karena ya gimana ya? Ini secara personal ya, personal saya tapi ini ya. Tidak saya baca dari beberapa teori-teori karena ada sebenarnya, tapi karena saya tidak membaca langsung, saya tidak bisa menyampaikan saya yakin itu gitu kan. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa pembelajaran kita salah. Ya, saya juga tidak bisa membenarkan dan tidak bisa juga menyalahkan. Kenapa orang-orang ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa pembelajaran kita salah?
Karena sebenarnya pembelajaran yang paling efektif adalah dengan tidak adanya paksaan. Nah, seperti itu. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya bakat seseorang itu tidak bisa disamaratakan. Nggak selalu nih kalian misalkan, kalian satu kelas ada misalkan ada 50 orang gitu aja. 50 orang itu kan nggak mungkin punya hobi yang sama. Ya bisa sama, tapi nggak sama benar-benar sama kayak ya misalkan saya makan ya semuanya makan kan tidak. Sama-sama hobi makan, misalkan satunya makan nasi goreng, satunya lebih hobi makan soto dan sebagainya. Prinsipnya seperti itu. Nah, kemudian ketika kita sudah mulai melakukan pembelajaran secara terstruktur ya di sekolah, mau apapun itu kita sudah mulai dikasih pembelajaran yang sama, gitu kan? Makanya tahu nggak bahwa pembelajaran terbaik ya, katanya ini ya, karena saya belum membuktikan secara langsung karena belum pernah ke sana gitu. Yang pernah saya baca, yang pernah saya pelajari itu adalah ada di Eropa Timur. Kenapa malah Eropa Timur? Kenapa tidak Amerika? Karena ternyata salah satunya kalau nggak salah itu ke Swedia ya, yang Pak Yono sempat mencari sekolah di sana untuk S3. Kenapa? Karena mereka itu apa? Jadi ketika mereka melakukan pembelajaran di sekolah ya, mereka selalu menyisipkan waktu istirahat khusus untuk tidur. Karena mereka menganggap bahwasanya otak itu perlu juga diistirahatkan. Bukan istirahat yang dibebaskan kayak kita nanti 15 menit atau setengah jam habis itu masuk lagi sekolah lagi, tidak. Tapi memang benar-benar difungsikan untuk tidur siang, istirahat siang. Dan mereka tidak memiliki pekerjaan rumah. Ya. Makanya kadang gini ya, perbedaan orang kita ya dengan orang luar itu, kalau dari teman-teman yang sekolah di luar gitu kan, yang kebetulan bawa anaknya ke sana kayak teman saya kemarin, ketika anaknya pulang ke Indonesia, itu mereka kaget. Anak-anak itu kaget. Kenapa? Dan mereka mulai protes dengan orang tua mereka ketika kemudian mulai masuk ke weekend, hari Sabtu, Minggu gitu. Mereka protes bahwa mereka masih dapat PR. Di luar sana, itu ternyata weekend, ya sudah tidak ada sebuah aktivitas apapun yang berhubungan dengan sekolah. Dan mereka protes, weekend bermain. Karena saya sudah capek dan waktu saya sudah habis untuk belajar misalkan. Nah, prinsip-prinsip seperti itu ternyata sangat mempengaruhi secara psikologis. Makanya kan mulai ini bermunculan nih beberapa sekolah-sekolah dengan beberapa alternatif sekolah-sekolah yang memberikan pembelajaran yang berbeda. Salah satu contohnya adalah yang kemudian kalian pernah mendengar istilah sekolah alam, di mana orang dibebaskan untuk memilih atau mengekspresikan keminatan sesuai dengan bidang minatnya masing-masing. Dan itu ternyata diakui dan bahkan ada beberapa sekolah yang mendapatkan predikat baik, bahkan terbaik. Ya, dianggap sebagai bisa menjadi salah satu solusi ya membuat orang itu bisa lebih berkreasi. Kan gitu kan? Karena ketika kalian lulus ya, kalian mempelajari semuanya di zaman SD ya, semua dapat lah, saya juga dapat, kalian dapat sekolah Senin dari jam 7 sampai misalkan sekarang jam berapa ya? Jam 2 mungkin ya, nggak tahu saya. Terakhir jam berapa sih kalau SD itu. Dari pagi pelajarannya sampai jam 2 itu beda-beda tapi gurunya sama. Misalkan seperti itu. Ya pasti akan sangat mempengaruhi dari sisi emosional, sisi ibaratnya sisi mentalitas dan sebagainya. Ketika kita jenuh dengan hal-hal itu, yang terjadi apa? Kita sudah secara tidak sadar ya, kita sudah mulai tidak bisa menerima itu. Yang paling terlihat dari ketidaksadaran tubuh kita adalah, ya mungkin ini terjadi juga di kalian ya. Ketika kalian di hari-hari biasa nih, Senin sampai hari Jumat mungkin, atau hari Sabtu, ketika kalian diminta untuk bangun pagi sangat tidak memiliki motivasi. Tapi kalau misalkan masuk ke hari Minggu yang libur, motivasi itu muncul. Nah, itu kan sebuah prinsip-prinsip yang mungkin bisa jadi karena munculnya, yaitu tadi ya permasalahan-permasalahan yang kalau kita sangkut pautkan di sini adalah permasalahan di dunia penerbitan. Contohnya seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga adalah tidak adanya apresiasi. Nah ini nih, ini juga penting.
ketika kalian sadari sekarang ini, ya termasuk ya kenapa saya bilang kita ya, karena mungkin saya pun juga menginggahkan hal ketiga ini, yaitu tidak adanya sebuah apresiasi akan hak cipta. Sadar nggak dengan hal seperti itu? Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah kita mencoba terkadang melanggar itu secara sadar, yaitu udah di copy aja, di foto saja. Itu kan prinsip-prinsip yang sebenarnya kecil sih, tapi itu kan sangat fatal ketika kita ingin melihat efek meluasnya, ya kan? Orang yang membuat itu sangat dirugikan sekali, ya karena dia nggak dapat apapun dari jerih payah dia. Nah, mungkin karena tinggal inilah yang kemudian sangat ya berpengaruh pada keberlangsungan dunia penerbitan. Ngapain saya nulis capek-capek? Toh sekarang ketika bisa dijual satu buku saja, ya orang nggak mau beli lagi karena akhirnya pada di fotokopi, di foto dan sebagainya. Nah itu kan ya mereka beranggapan kalau di negara kita misalkan yang saya tahu ya, karena saya kan nggak tahu di dunia berkembang yang lainnya, akhirnya bukan menjadi sebuah pekerjaan utama gitu kan prinsipnya kan. Nah mereka menganggap bahwa itu nggak dihargai sama sekali. Nah sekarang mulai diawali, mulai ibaratnya diapresiasi oleh beberapa lembaga dengan munculnya HAKI, ya, hak kekayaan intelektual, sebagai salah satu bagian yang mungkin bisa menjadi alternatif dalam solusi apresiasi hak cipta. Nah, itu prinsip yang mungkin bisa kita gunakan nantinya dalam lebih memahami prinsip penerbitan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan ke saya? Ada nggak? Ada? Atau belum? Atau nggak tahu? Oke, saya lanjutkan dulu di sini. Saya lewati dulu deh Ada, ini. Pak. Apa? Silakan. Belum ada yang ingin ditanya untuk sekarang. Oke, saya lewati dulu buat hadiah kalian ya. Nah, ini nih. Ini adalah salah satu contoh sistem penilaian penerbitan ya yang digunakan di Indonesia dengan ada korpus nilai umum ya dari 4 hal pertimbangan. Jadi ketika kalian sudah berada di dunia penerbitan misalkan nih, kalian akan diminta untuk kadang gitu kan memilah beberapa artikel. Misalkan kita kan nggak tahu ya ke depan kita seperti apa. Misalkan kalian berada di universitas ya berhubungan dengan karya-karya ilmiah, misalkan kalian diminta untuk mengelola jurnal ya sebagai editorial, sebagai orang-orang yang berada di lingkup itu gitu kan, kalian harus memiliki sebuah pedoman dasar, patokan di mana ketika kita mulai mempertimbangkan untuk menerima artikel-artikel yang masuk ya, apalagi kalau artikel ilmiah itu pasti banyak berbeda dengan artikel-artikel yang bersifat hiburan ya. Kenapa seperti itu? Karena kan itu dua mata pisau yang berbeda di mana sama-sama membutuhkan. Ketika saya sebagai seorang dosen gitu kan, saya juga wajib untuk menjadi seorang peneliti. Dengan menjadi seorang peneliti, saya juga akan memiliki sebuah kewajiban untuk menulis hasil penelitian saya sebagai karya ilmiah. Nah, ketika saya sudah menuliskan penelitian saya dari karya ilmiah, saya juga diwajibkan untuk memasukkan itu pada beberapa jurnal ya, yang ada di Indonesia. Padahal kalau kalian lihat berapa dosen yang ada di Indonesia dan sebagainya. Nah, akhirnya apa? Saya dan teman-teman dosen yang lain akan mulai berkejaran untuk mencari. Apalagi itu juga menjadi salah satu pelaporan saya kan, kalau di dosen itu kan ada yang namanya BKD ya, beban kinerja dosen. Salah satu bidang yang dilaporkan ke Dikti ya itu adalah dalam satu semester berapa karya ilmiah yang saya hasilkan. Dari karya ilmiah itu berapa publikasi yang sudah diterbitkan untuk tulisan saya misalkan. Nah, saya otomatis kan untuk ibaratnya melaporkan itu kan harus ada buktinya kan. Jadi saya dalam satu semester saya harus mengejar bahwa tulisan saya harus masuk ke salah satu jurnal.
Akhirnya kan kalau di jurnal kan paling satu kali terbitan itu biasanya mungkin 6 apa 7 penulis gitu ya ibaratnya ya. Padahal yang masuk banyak. Nah kan harus memilah tuh. Dalam konsep pemilahan atau pemilihan artikel gitu kan ada beberapa pertimbangan ya. Pertimbangan yang dimaksud di sini biasanya yang jadi patokan dasar atau basicnya adalah yang pertama editorial ya. Apa itu editorial? Editorial apakah itu sesuai dengan pedoman atau ibaratnya pedoman penulisan mereka misalkan patokan standar mereka, porsi-porsi poin-poin yang harus muncul di sana dan sebagainya. Nah, itu kan dilihat juga itu namanya editorial. Typonya, ketikannya dan sebagainya. Kemudian mereka akan melihat juga yang kedua adalah kalau itu berhubungan dengan hal-hal yang harus disoapkan keluar, bagaimana peluang potensi pasarnya. Ingat ya, tidak selalu yang bersifat komersil di sini ya prinsipnya ya. Ketika karya ilmiah itu kan sebenarnya juga memiliki sebuah potensi untuk melihat peluang potensi pasarnya. Ya, mereka akan melihat bagaimana sih ketertarikan masyarakat untuk membaca artikel-artikel ini dengan melihat perkembangan yang sedang ada di dunia. Misalkan. Kayak sekarang nih potensinya apa? Oh potensinya misalkan lagi pandemi nih, berarti mungkin akan banyak dan apalagi awal-awal pandemi ya akan sangat menarik tulisan-tulisan tentang kasus-kasus atau munculnya COVID misalkan seperti itu. Nah karena sekarang sudah mulai berjalan cukup lama, orang udah mulai capek dengan itu, mungkin akan lebih menarik yang berhubungan atau sama sekali nggak ada hubungan sama COVID malah kan, karena kalian ya misalkan pasti kalian udah jenuh karena hampir tiap hari dengar di berita COVID, di televisi COVID dan sebagainya. Terkadang kita butuh sebuah ilmu lainnya yang memang menjadi sebuah pangsa pasar baru. Nah, gimana nih penilaian seperti itu dari artikel yang dibaca? Nah, porsi-porsinya biasanya prosentasenya kalau dari editorial karena berhubungannya juga typo, kemudian format yang sudah ada dan biasanya diberikan di depan gitu kan. Dia punya porsi yang cukup kecil yaitu biasanya 10%. Nah, pertimbangannya bagaimana penilaian 10%-nya itu? Apa yang dinilai ya? Tingkat kelayakannya seperti apa? Jadi kalau kalian jumlahkan kan itu jadi 100% kan. Misalkan 10% nih, berapa pertimbangan angka 10%-nya? Sekian. Ya. Oh 70 dari 10%-nya. Berarti kan kalian bagi itu 70 per 10% berapa ketemunya. Nanti kemudian baru ditotal dijumlah semuanya menjadi nilai akhir. Nah, muncullah kira-kira berapa nilai akhir dari yang sudah kalian nilai itu, misalkan dari prosentase ini. Oke. Kemudian yang selanjutnya, kenapa potensi pasar menjadi tertinggi ya? Ya karena kan seperti yang saya bilang tadi, prinsip perantara, media sebagai perantara dalam penerbitan itu punya dua kewajiban ya, punya dua hal yang harus memang wajib ada. Satu sumber, ya sumber kan yang kalian sedang nilai sekarang ya. Yang kedua adalah penerima informasi. Nah, penerima informasi di sini pasti berhubungan dengan pasar. Pasti adalah orang-orang yang berada di pangsa pasar kan, calon pembeli, calon pembaca dan sebagainya. Kalau kemudian ini bukan menjadi sebuah informasi penting yang berguna bagi mereka, ya buat apa? Kan simpelnya kan seperti itu kan. Makanya dia jadi prioritas tertinggi dalam bobot penilaian. Kemudian yang ketiga ada keilmuan. Keilmuan itu penting ya, tapi ingat saya bilang seperti biasanya bahwa informasi penting itu juga bisa memiliki prinsip berguna dan tidak berguna. Berguna bagi siapa? Bagi orang yang membutuhkan. Jadi keilmuan itu memiliki bobot 30% karena memang posisinya akan ditinjau dari persamaan ilmu misalkan. Ditinjau juga dengan konsistensi pembahasan keilmuan yang memang sudah dimunculkan pada tulisan ini. Misalkan kan kelihatan kan. Kemudian nah yang terakhir ada 10% nih penilaian yaitu adanya sebuah reputasi penulis. Kenapa apakah reputasi penulis itu penting ya untuk menjadikan sebuah alasan bahwa itu bisa diterima atau tidak? Menurut saya penting dan menurut di sini juga penting. Kenapa? Karena terkadang ketika kalian ingin misalkan berhubungan dengan komersil terutama ya,
ingin mencari buku untuk hiburan di toko buku, di internet dan sebagainya, biasanya kan kalian akan melihat dulu terkadang penulis-penulis yang memang kalian sukai, ya biasanya kan hafal nih, kayak saya nih contohnya. Saya kan cukup dari dulu suka sekali dengan beberapa tulisan-tulisan yang berbau sastra ya. Salah satunya tulisannya Khalil Gibran gitu misalkan, beberapa yang berhubungan dengan kesastraan. Sampai karena saya saking sukanya saya dengan penulis itu, anak saya yang pertama juga saya kasih nama itu gitu kan. Nah, ketika saya sudah suka dengan penulis ini, otomatis saya akan hafal mungkin hampir semua terbitan yang sudah dihasilkan, tulisan yang sudah dihasilkan. Ya, ketika kemudian muncul nama penulis ini dan ternyata judulnya masih asing bagi saya, karena saya suka, otomatis itu akan jadi pertimbangan saya untuk membeli tanpa saya harus membaca sinopsisnya. Walaupun ketika dibaca nih, oh ternyata sama ya. Tapi kan saya masih penasaran kan, karena judulnya beda, mungkin ada beberapa tulisan yang belum pernah saya baca di sini. Nah, itu ternyata sangat mempengaruhi juga, yang kemudian signifikan juga dengan sebuah peluang dalam potensi pasar yang dimunculkan. Makanya kenapa dia membaca cuma 10%, karena terkadang juga ada yang nggak terlalu memperdulikan penulis. Bahkan kemudian kalau ini menjadi penulis terbesar, bagaimana nasib penulis-penulis kecil yang memang belum pernah mencoba menuliskan beberapa artikel. Ya kalau ini jadi yang paling utama, akhirnya orang-orang yang belum punya pengalaman akan tergerus kan gitu kan. Tidak akan muncul regenerasi pada penulis-penulis ini. Nah, oke, ini adalah sebuah prinsip penilaian yang akan saya minta kepada kalian untuk membuat, ya, untuk membuat pada pada salah satu jenis praktikum kita ya. Karena di sini kan saya belum mengarah kepada grafis ya. Jadi di sini lebih awal-awal memang saya akan lebih banyak memasukkan kalian ke sebuah konteks penerbitannya ya. Nah, di sini saya sudah membuat ini, ya ini masih hidden ya kalian ya, sebagai bagian dari praktikum kalian ya. Apa itu? Jadi praktikum penerbitan di sini adalah saya akan meminta kalian ya membuat penilaian seperti yang saya bilang tadi ya, pada dua terbitan ibaratnya ya, terbitan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terbitan apa? Yang pertama ada terbitan komersil dan yang kedua adalah terbitan non komersil. Jadi kan ada dua terbitan yang sudah saya jelaskan tadi, kan pasti ada contohnya. Nah, kemudian kalian silahkan cari di internet boleh, ya. Kalian baca langsung, kayak kalian amati langsung buku yang sudah tercetak juga boleh, ya kan. Kemudian silahkan kalian berikan penilaian itu, ya, berikan penilaian sesuai dengan yang saya tunjukkan ke kalian tadi, ya, untuk melihat berapa sih skor yang bisa kalian berikan, ya, kepada dua buku yang kalian amati itu, observasi itu. Nah, yang ingin saya minta di kalian adalah setiap penilaian yang ada, ya, setiap penilaian yang ada, berikan sebuah penjelasan. Jadi misalkan nih, pangsa pasar ya, misalkan kalian memberikan bobot besar di sana ya. Itu tadi kan persentase ya, persentase dengan nilai akhir beda ya. Persentasenya 50%, berarti misalkan kalian berikan bobot persentase karena dia 50% mungkin munculnya lebih tinggi dibanding yang lain. Pokoknya hasil akhir harus maksimal itu 100 ya. Bisa kita nilai semuanya di bawah 100, tapi untuk ibaratnya proporsionalnya harus kalian lihat dari yang yang ada pada materi tadi ya. Oke, misalnya 50%, dalam konteks 50% itu berapa nilai akhirnya, berapa persentase kalian layak berikan itu terhadap konteks 50% itu misalkan. Nah, di situ berikan alasannya, kenapa kalian berikan skor sekian. Alasannya bla bla dan sebagainya. Berikan alasan bahwa di situ sehingga masuk akal kalian berikan skor segitu gitu, misalkan seperti itu. Kemudian itu sama ya, empat-empatnya ya. Sama empat-empatnya semua berikan alasan.
narasikan saja ke catatan kalian. Makanya saya minta kalian tuliskan itu di Word, ya. Di Word berarti 2 halaman kayaknya cukup ya. Cukup deh kayaknya. Atau ya secukupnya menurut kalian berapa ya kan? Satu artikel apa namanya komersil, yang satu non komersil. Itu jabarkan saja. Kemudian saya akan minta kalian sertakan covernya dan sumbernya. Kalau misalkan sumbernya itu internet ya berarti kasih linknya, sumber yang jelas. Kemudian kalau itu sumbernya adalah buku cetak ya kalian tuliskan aja apa namanya metadatanya, bukunya judulnya apa ini dan sebagainya. Nah tetap sertakan covernya. Jadi ketika kalian melakukan penilaian, saya akan melakukan penelusuran, saya akan cek, saya akan lihat apakah nilai yang kalian berikan itu memang sesuai. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga kan di ketentuan kan sudah ada ya. Standar penilaian yang digunakan adalah editorial, peluang potensi pasar, keilmuan dan reputasi penulis. Silakan kerjakan praktikum ini bukan tugas ya, praktikum ya. Praktikum ini maksimal tanggal 24. Kalau nggak salah saya bikin maksimal tanggal 24 Februari. Jadi hari Rabu depan ya, Rabu depan itu maksimal. Karena kenapa saya bilang ini bukan tugas tapi praktikum, karena di sini misalkan kalian tidak mengerjakan ya berarti kalian tidak mengikuti kuliah praktikum. Karena ini sudah saya setting sebagai praktikum kita ya. Di sini di format di sini sudah saya batasi aktivitas bahwa mahasiswa harus mengupload ya. Ketika kalian, kalau tugas kan beda ya, walaupun ya itu juga kewajiban kalian, tapi kalau misalnya kalian nggak ngupload nilai tugas, berarti nilai tugas kalian saya kurangi, gitu kan? Tapi kalau di sini kalian tidak mengerjakan praktikum ini, otomatis ya kalian tidak absen untuk kuliah praktikum, sebenarnya seperti itu. Oke, di sini ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya. Silakan. Itu misalnya buku. Contohnya buku, itu metadatanya ditulis ya, Pak? Halo. Tadi ke mute, Pak, maaf. Oke. Kayaknya. Ada pertanyaan, ini suara saya dengar ya? Iya, Pak, Tadi, terdengar. Iya, tadi pas Bapak tadi ke mute, menjawab, Pak. Kayaknya ke mute. Pas apa itu? Pas Bapak menjawab tadi kayaknya deh, Pak. Oh gitu. Jadi Iya. kalau kalian pakai buku cetak ya, tuliskan bibliografinya. Tapi kalau kalian pakainya online ya, kalian berikan aja sumbernya di link itu. Kemudian tetap kalian tuliskan juga apa namanya judulnya seperti apa ya. Nggak perlu spesifik. Kalau yang apa namanya tidak perlu spesifik seperti yang cetak, karena kan kalau di situ cukup. Kalau yang online cukup tuliskan aja judul bukunya apa, terus kemudian berikan linknya. Karena di situ kan saya bisa langsung mencari ya, mengklik link kalian untuk melihat apakah buku tersebut gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian pakai yang cetak ya tuliskan bibliografinya sehingga ketika saya ingin nyoba nyari itu tidak salah gitu kan. Oke, itu sih menurut saya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Berarti ini bahannya bebas kan ya, Pak? Bahannya bebas, ya bukunya bebas. Ini coba prinsipnya saja, jadi silahkan kalian cari bukunya. Bebas. Dan kalian juga bebas untuk mencari ini di internet. Bahkan bebas juga untuk mencari buku secara cetak. Jadi misalkan nih kalian punya bukunya di rumah nih, buku komersil ya. Komersil itu berarti apa saja ya, tidak menutup kemungkinan itu adalah misalkan apa novel-novel dan sebagainya, nggak menutup kemungkinan itu. Jadi di sini yang kalau misalkan saya mengatakan bahwa ini adalah terbitan komersil yang menurut kalian itu merupakan sebuah terbitan atau entah itu buku, entah itu majalah, entah itu apapun itu yang memang dijual secara komersil, bisa kalian jadikan sebuah penilaian. Jadi tidak menutup kemungkinan, misalkan Pak, saya boleh nggak Pak nge-reviewnya komik? Silahkan. Pak, boleh nggak Pak saya nge-reviewnya apa namanya novel? Silahkan. Boleh nggak Pak saya nge-reviewnya beberapa buku, maksudnya buku ilmiah? Silahkan. Jadi yang saya ingin lihat di sini adalah bagaimana
ketika kalian itu saya posisikan sebagai editor, tim editor pada penerbit untuk melihat, ya, memberikan penilaian pada misalkan kayak itu baru usulan yang masuk ke kalian, ya kalian diminta untuk menilai itu. Jadi ketika kalian sudah diminta untuk menilai, kan itu jadi pertimbangan bagi orang-orang yang akan memutuskan mana yang layak diterima dan mana yang tidak. Nah, prinsipnya seperti itu. Nah, caranya adalah menggunakan yang sudah saya berikan tadi tentang 4 hal, ya. Itu kan basic sebenarnya sih, dasar sih. Setelah itu sebenarnya ada lagi prosesnya, tapi saya ingin yang basic dulu saja. Kalian mencoba untuk melakukan sebuah penilaian. Ya, bukunya bebas. Karena saya ingin melihat penilaian kalian, jadi konteks buku apapun itu silahkan. Ya. Berarti ada 2 buku, ya. Buku yang bersifat komersil dan buku yang bersifat non komersil. Ya pastinya akan dua prinsip yang berbeda kan. Nah, saya akan ingin lihat nih, bagaimana sih sudut pandang kalian menyikapi penilaian pada 2 buku tersebut. Oke? Itu. Buku yang di sini nggak cuma buku tulis ya, buku bacaan ya, bisa majalah, bisa hal-hal lain lah yang memang itu merupakan hasil terbitan komersil dan non komersil. Begitu? Ada pertanyaan lain? Kalau buku pelajaran, Pak? Boleh, buku pelajaran juga boleh. Pokoknya apapun itu. Itu kan Itu cuma maksudnya ke non komersil ya, Pak? boleh ya, kan ada 2, buku komersil Iya. sama buku non komersil. Nah, kalau yang masuk buku komersil itu apa sih? Yang masuk buku non komersil apa sih? Nanti coba dilihat lagi di materinya. Tadi kan sudah ada di penjelasan. Oke, Pak. Itu? Ada pertanyaan lain terakhir? Udah Oke, nggak Pak. ada. Pak, izin bertanya. Silakan. Pak, kalau misalkan bukunya itu saya cantumin link opak perpusnas saja, apa boleh atau langsung harus kebaca sama bukunya, Pak? Kalau untuk linknya, jadi nggak harus langsung kebaca secara bukunya, PDF-nya apa, tidak. Misalkan kayak tadi kamu ngelihat buku itu di perpusnas nih, gitu kan. Karena kamu nggak bisa ngambil bukunya langsung, misalkan kamu ibaratnya dikasih link di kayak katalognya di perpusnas, nggak ada mas, nggak apa-apa. Ya, tapi memang kalau bisa yang langsung lari ke sumber buku tersebut, bisa saya lihat, saya download, minimal saya baca secara online. Kayak contohnya nih, kalau kalian nggak bisa dapat bukunya kan kalian bisa pakai kan Google Book misalkan. Google Book itu kan bisa juga untuk mereview buku, kan nggak harus semuanya lengkap ya. Mereview kan bisa. Kalau misalkan kalian kesulitan nyari untuk link downloadnya, berikan aja link Google Book-nya. Biasanya kan bukunya kan ada di sana gitu kan. Walaupun dari link Google Book kan, misalkan buku dengan 1000 halaman kan nggak mungkin 1000 halamannya bisa kebuka, tapi setidaknya saya bisa sedikit banyak mencari dan membaca buku yang kalian akan berikan di sini. Itu ya. Jadi misalkan daripada kalian berikan katalog perpusnasnya, kalau saran saya lebih mending kalian berikan ke saya link Google Book. Itu lebih enak saya ngebacanya. Oh, berarti yang sama dengan itu berarti yang dimasukin itu link e-booknya ya, Pak? Ya, link e-booknya. E-book di mana saya bisa baca sih. Kalau misalkan kalian kesulitan untuk ngambil e-booknya, ya itu tadi hal paling mudah, searching aja di Google Book. Ya, itu kan kalau ketika bukunya ketemu, ya itu aja yang berikan link ke saya. Jadi saya bisa baca itu secara online, nggak perlu saya download. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Gitu. Oke, kalau begitu saya akhiri ya kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.